Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan eh, tugas lab, di mana saat ini kita ada di lab season 2. Nah, di lab season 2 ini itu adalah best practices and design of Python. Jadi design of Python ini itu singkatnya kayak kumpulan-kumpulan peraturan yang ada dalam Python, biar kode-kode dalam Python itu dia rapi dan enak dibacanya gitu. Nah, langsung aja. Pertama itu kode program di atas tersebut sengaja disusun dengan beberapa ketidaksesuaian terhadap standar PEP8. Nah, jadi sebelumnya kita udah download PEP8. Nah, kita download kode program Python. Nah, di sini kode Python ini itu sengaja dibikin salah dan nggak sesuai sama PEP8. Nah, jadi kita diminta buat ngebenerin kode-kode tersebut menggunakan flag 8 pada terminal atau menggunakan CMD gitu. Nah, kita melakukan perbaikan itu secara bertahap atau atomic habit dengan memperbaiki satu per satu baris kode, walaupun dalam satu baris terdapat beberapa pelanggaran. Nah, setiap satu perbaikan wajib diikuti dengan proses commit pada Git dengan pesan yang deskriptif. Contoh Git commit strip M, lalu dalam tanda petik perbaikan PEP8. Lalu di sini keterangan dari pesan commitnya. Mungkin bisa kita coba langsung praktekkan. Pertama itu kita lakukan git init untuk menginisialisasi repository. Sudah, setelah itu kita install flag 8-nya. Kita install flag 8. Nah, saya sudah terinstall. Nah, sini sebelumnya sudah terinstall, jadi sini tulisannya itu requirement already satisfied. Nah, artinya udah terinstall sebelumnya. Nah, lalu kita panggil flag 8-nya buat nampilin pelanggaran apa saja di dalam kode Python tadi. Kita panggilnya Python strip M flag 8 lalu nama filenya kode set. Nah, sebenarnya untuk tiap-tiap device atau perangkat itu berbeda-beda. Ada yang hanya menggunakan flag 8 lalu nama kodenya, ada yang menggunakan Python strip M flag 8 baru nama kodenya, itu berbeda-beda. Jadi mungkin jika salah satunya gagal bisa coba yang lain. Ini kita enter. Di sini akan muncul daftar dari kesalahan-kesalahan yang ada dalam kode Python. Nah, kesalahan pertama itu ada di baris pertama, kolom 11. Nah, dengan kesalahan itu adalah missing white space after koma. Jadi, setelah koma itu tidak ada space. Itu terletak di baris 1, kolom 11. Jadi, kolomnya besar. Oke, baris 1, kolom 11. Nah, ini katanya setelah koma itu tidak ada. Di sini kita berikan spasi. Lalu kita save. Agak sedikit terhambat. Oke, sudah kita save. Lalu kita git add pakai novel ya. Kita add code set
coba git add replace next time git touch it. Kalau coba pakai bintang, tunggu, ini agak sedikit lama. Mungkin kita tunggu sebentar. Tidak biasanya ini selama ini, jadi kita coba akhiri aja. Git add, coba kita pakai kode set4.py. Oke, lalu setelah itu kita lakukan git commit strip m, lalu perbaikan web 8 menambahkan spasi setelah koma, lalu kita enter. Nah, oke. Lalu kita cek lagi flag 8-nya. Kita buka lagi flag 8. Nah, di sini dia berkurang untuk permasalahannya. Di sini dia bermasalah, tidak ada space setelah koma. Nah, lalu di sini setelah kita buka kembali flagnya, dia tidak ada atau menghilang, yang artinya masalah sudah terselesaikan atau sudah teratasi gitu. Nah, lalu untuk yang kedua itu pada di baris 2 kolom 9 itu comparison to true should be if one is true or false. Jadi di sini itu true ini itu dia tidak perlu ditambahkan karena if sendiri itu kondisinya sudah true. Jadi di sini kita hapus true-nya. True, lalu kita save. Kita save. Setelah itu kita git add lagi. Kita add lalu git commit menghilangkan sebentar. Untuk menghilangkan kondisi true, karena kita pakai tanda petik 1 saja, karena
dalam kondisi benar atau true. Kita enter. Nah, lalu kita berikan flag lagi. Nah, dia berkurang permasalahannya. Lalu selanjutnya itu ada di baris 3 kolom 13, missing white space around operator. Nah, artinya tidak ada spasi di sekitar operator gitu. Nah, di sini karena sebelum dan sesudah operator itu harus terdapat spasi gitu. Nah, kita tambahkan di sekitar operator spasi, kita save, lalu kita git add, kita git commit, tambahkan spasi di sekitar operator. Oke, berhasil. Kita buka flag 8 lagi. Nah, selanjutnya itu ada di baris 7 kolom baris 7 kolom 1, expected to blank lines after class or function name. Nah, jadi artinya dalam Python setelah kita memberikan kelas atau function itu harus melakukan 2 blank lines. Nah, tapi di sini hanya 1 saja. Tapi normalnya itu dia adalah 2 blank lines. Gitu. Jadi kita save, kita git add, lagi, lalu kita commit dengan deskripsi menambahkan blank lines setelah kelas atau fungsi. Oke, berhasil. Lalu kita buka lagi flag 8-nya. Selanjutnya itu ada di baris 8 kolom 2. Artinya missing white space around operator, sama seperti sebelumnya di baris 3 kolom 13. Jadi tidak ada spasi di sekitar operator. Nah, di sini operator itu tidak ada spasi, jadi kita berikan spasi di sekitar operator. Lalu kita save, kita git add, kita commit, dan nah, menambahkan spasi di sekitar operator. Kita enter. Lalu kita buka lagi flag 8. Itu selanjutnya ada di baris 8 kolom 7, missing space after koma.
Jadi setelah koma tidak ada spasi di sini. Nah, di sini tidak ada koma. Tidak ada spasi di setelah koma. Kita tambahkan spasi, kita save, kita git add, kita commit, tambahkan spasi setelah koma. Oke. Lalu kita buka lagi flag 8. Nah, untuk baris 8.10 itu sama, tidak ada spasi setelah koma di sini. Oke, kita save, kita add, lalu kita commit. Oke, kita buka lagi flag 8. Flag 8. Oke, di baris 9 kolom 16 itu sama juga seperti sebelumnya, tidak ada spasi setelah koma. Baris 9 ada di sini. Kita beri spasi, lalu kita save. Nah, kita git add, lalu kita git commit. Nah, terus selanjutnya adalah ambil screenshot. Oke, ini bisa kita lakukan nanti. Ini untuk pengumpulan tugas sebenarnya. Nah, lalu setelah seluruh pelanggaran penggelapan transaksi, tambahkan docstring pada level modul dan fungsi. Pastikan dokumentasi dapat diakses melalui PyDoc dan memuat informasi berikut secara sistematis. Nah, yang pertama itu adalah dokumentasi modul yang berisi nama file, tujuan program, fitur utama, identitas penulis, dan tanggal pembaruan terakhir. Lalu ada dokumentasi fungsi yang berisi deskripsi fungsionalitas menggunakan kalimat imperatif, rincian parameter beserta tipe datanya, nilai kembalian, dan contoh pemanggilan fungsi. Oke, berarti di sini untuk mendapatkan docstring itu kita perlu menambahkan terketik 2-3 kali. Nah, lalu setelah itu yang pertama adalah nama dari filenya. Nama filenya kita aja. Oke, ini agak sedikit lemah dia. Oke. Nah. Lalu setelah itu adalah tujuan program. Tujuan program ini adalah menghitung nilai kuadrat dari
sebuah mungkin sebelumnya ada yang penasaran kenapa di sini sudah ada apa, kata-katanya, karena di sini saya menggunakan visual code. Nah, kenapa saya menggunakan visual code? Karena sebelumnya kalau saya menggunakan Sublime itu entah kenapa sering bermasalah saat melakukan tag 8 itu, atau saat ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada di dalam kode Python. Jadi akhirnya saya mencoba menggunakan visual code. Nah, jadi tidak heran jika step-step apa yang saya lakukan dari tadi ada petunjuk-petunjuknya terlebih ada petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh visual code gitu. Tapi ini beberapa dokumentasi itu memang sudah saya susun dan mungkin kebetulan sama gitu. Lalu kita lanjutkan. Sebuah bilangan jika memenuhi kondisi tertentu. Lalu setelah itu fitur utamanya itu ini saya memakai apa yang sudah saya siapkan sebelumnya. Memeriksa nilai kuadrat memeriksa kondisi boolean sebagai syarat eksekusi. Lalu kedua, menghitung kuadrat bilangan positif. Lalu yang ketiga, mengembalikan nilai default jika kondisi tidak terpenuhi. Oke. Lalu setelahnya identitas penulis. Lalu tanggal pembaruan terakhir itu tanggal 1 April 2026. Oke. Lalu setelah itu kita untuk dokumentasi fungsi. Untuk dokumentasi fungsi itu kita mulai dari nama fungsinya. Nah, nama fungsinya itu adalah calc, C-A-L-C.
CLC dengan parameter A, B. Lalu dengan deskripsinya adalah memeriksa nilai parameter A jika nilai benar atau true dan B lebih besar dari 0, kembalikan hasil kuadrat dari B. Oke, kita enter aja. Jika tidak, kembalikan nilai 0. Lalu untuk parameternya itu adalah A yang merupakan sebuah atau tipe datanya boolean. Nah, bukan gunanya untuk jika kondisi untuk menentukan apakah perhitungan dilakukan. Lalu yang B yang merupakan sebuah integer yang berfungsi sebagai integer atau float. Nah, gunanya untuk nilai yang akan dihitung kuadratnya. Kita pakai saja. Lalu oke, sedikit rapi. Untuk nilai kembalian itu adalah integer atau float. B dengan B bintang B jika kondisi terpenuhi, 0 jika kondisi tidak terpenuhi.
Lalu setelah itu sudah catatan ya kembalian, lalu contoh pemanggilan fungsinya. Fungsinya itu yang pertama, jika hasil sama dengan child ini kenapa sama kayak yang punya ya? Hasilnya, nah kalau kita pakai true untuk parameter A itu true, lalu parameter B itu 5, maka hasilnya adalah atau hasilnya akan menjadi 25. Lalu jika hasil sama dengan child, lalu false, dengan apa namanya, parameter A itu false, lalu untuk parameter B itu 5, maka hasilnya akan menjadi 0. Lalu yang terakhir adalah hasil child false, min 7, maka hasil akan menjadi 0. Itu ini untuk contoh pemanggilan fungsinya gitu. Mungkin untuk contoh pemanggilan fungsi kita pindahkan di sini. Kan di bawah kita paste kode tadi, kita rapihkan sedikit. Oke, lalu kita save. Lalu selanjutnya setelah kita membuat dokumentasi, dapat diakses melalui PyDoc. PyDoc itu kita
PyDoc nama filenya kode set 4 apakah berhasil? Oh tidak, kita menggunakan Python script m PyDoc math. Tidak seperti yang diharapkan. Kita keluar. Coba kita menggunakan Python script m PyDoc, nama filenya set 4 kita tidak perlu, kayaknya nggak usah. Nah, sini saya baru ingat kalau ingin mengakses PyDoc itu tidak perlu menggunakan eksistensi ya namanya, eksistensi py-nya, yaitu .py tadi itu tidak perlu dipakai. Nah di sini dia akan terlihat nama filenya, itu tujuan kodenya, fitur utama, identitas, nomor terakhir, function, ini itu akan terlihat di sini. Tuh. Nah, di sini dapat diakses melalui PyDoc dan dapat secara sistematis sudah berhasil. Lalu untuk relevansi antara perbaikan yang kita lakukan dengan salah satu butir filosofi dalam the Zen of Python, mungkin ini agak sedikit membingungkan untuk saya sendiri karena untuk relevansi belum terlalu masuk untuk saya, maksudnya belum masuk pemahamannya gitu. Mungkin sedikit sebenarnya tadi sudah saya buat susun atau di catatan HP karena agar mungkin tidak bergibut gitu untuk pembacanya gitu. Yang pertama itu ada menambahkan spasi operator dan koma. Jadi kan tadi itu ada beberapa kesalahan, itu dalam di kode Python yang kita masukkan tadi, di sini, lalu di sini, lalu di sini, itu kan tadi setelah koma dan setelah sekitar operator itu dia tidak terdapat spasi, maka menyebabkan tidak adanya menyebabkan kesalahan itu pada standar PEP8 itu. Lalu selanjutnya ada menambahkan blank lines. Nah, jadi
Untuk standar PEP 8 itu setelah kita membuat class atau fungsi seperti return ini, maka blank listnya itu wajib dua blank list, tidak diperkenankan untuk menggunakan satu. Sebenarnya bisa-bisa aja menggunakan satu blank list, tapi untuk standar PEP 8 itu dia salah, maka pelanggaran gitulah. Jadi diperkenankan untuk menggunakan dua blank list gitu. Mungkin laporan video. Nah, mungkin itu saja kali ya untuk video Lab Session 2 kali ini. Untuk penjelasan mungkin banyak kekurangan dari saya, lalu mungkin ada sedikit ketidaksetaraan dengan teman-teman yang lain yang menggunakan Sublime, sedangkan saya menggunakan Visual Code, yang dimana mungkin agak tidak adil ya, karena ada beberapa kali dia sudah otomatis keluar gitu kata-katanya atau karakter-karakternya yang akan ditulis gitu. Tapi jujur ini sebelumnya setelah saya buat di dalam catatan HP apa yang saya akan tulis di dokumentasi, jadi tidak sepenuhnya mengikuti dalam Visual Code gitu. Terima kasih mungkin atas kesalahan yang ditemukan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.